Prediksi Yusril jika kubu Ganjar dan Amin gugat Pilpres ke MK begini jadinya. Ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengungkapkan sejumlah analisanya ketika nantinya pasangan calon atau paslon nomor urut 1 dan 3 melakukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi MK. Dijelaskan Yusril, jika pemilu memiliki ketetapan hukum, jika dilakukan dengan dua mekanisme, yakni pengumuman dilakukan KPU dan putusan Mahkamah Konstitusi MK jika ada sengketa. Sikap ini bisa ditempuh baik oleh pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Amin, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Meski belum mengetahui apakah kedua paslon akan mengajukan gugatan secara bersama-sama, Yusril mengungkap sejumlah analisa berikut. 1. Hak angket tidak bisa dibatalkan Pilpres. Dalam undang-undang memang diatur mengenai hak angket, namun hak angket tidak bisa menjadi solusi dalam perkara sengketa pemilu termasuk Pilpres. Karena hak angket sendiri tidak diatur dalam UU Pemilu sebagai bagian dari penyelesaian sengketa pemilu. Hasil pemilu itu hanya dua, yakni hasil pemilu yang diumumkan KPU, lalu jika tidak puas ke MK, jika tidak ke MK, keputusan KPU sudah final yang waktunya hanya seminggu dan jika sudah lewat, tidak bisa diapa-apakan lagi, itu pula yang menjadi pegangan bagi DPR pelantikan presiden dan wakilnya, jelas Yusril. 2. Angket tak jelas kapan selesainya. Hak yang melekat pada DPR ini pun dinilai tidak jelas kapan akan selesainya. Angket sifatnya umum jika spesifik pemilu sudah ada MK. Like spesialisasinya sudah ada, yakni UU Pemilu yang menyelesaikan sengketa dengan MK, ucapnya. Angket yang dilakukan 25 orang minimal 2 fraksi lalu dilakukan paripurna, apa masih sempat DPR lakukan itu? Misalnya jika sudah ada paripurna diputuskan hak angket nanti, kesimpulan sifatnya rekomendasi. Jika ada temuan dan pelanggaran, minta pada jaksa dan polisi, tapi angket tidak membatalkan hasil pemilu, ucap Yusril. 3. Sengketa pemilu mekanisme melalui MK. Yusril menjelaskan jika selama ini pun sudah mengetahui jika masing-masing paslon, baik paslon nomor 1 dan 3, bisa mengajukan sebagai sengketa pemilu. Saya sudah bisa memprediksi, Pak Mahfud bicara, Ganjar juga bicara mau MK, itu sudah betul. Pententum dua kemungkinan yakni membatalkan Pilpres sebagai atau membatalkan Pilpres seluruhnya atau Pilpres ulang, yang ada hanya putaran kedua yang ada Pilpres ulang sebagian, ujar Yusril menjelaskan. 4. Belum pernah ada Pilpres ulang. Dalam tahapan pemilu yang dijadwalkan KPU pun tidak mengenal jika ada Pilpres ulang, namun yang ada ialah Pilpres putaran kedua. Membatalkan jika pilkada ada pilkada ulang, jika Pilpres tidak ada Pilpres ulang. Pilpres terulang sebagian, yang ada Pilpres putaran kedua. Mungkin nanti MK bisa putuskan Pilpres ulang, tapi bisa saja MK menciptakan pemilihan ulang jika diajukan. Tapi satu poin, mereka bisa membuktikan, terang Yusril.